Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan kami para calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bantul akan melakukan simulasi dari pemenuhan tugas untuk demonstrasi kontekstual modul 2.3. Nanti akan kita laksanakan simulasi coaching. Di sini nanti ada Ibu Rina dan Bapak Sumari. Ibu Rina sebagai coach, kemudian Bapak Sumari sebagai coachee, yang mana nanti akan ada simulasi dan di sini saya sebagai observer. Demikian. Untuk selanjutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terlebih dahulu kepada Ibu Rina nih, kaitannya dengan proses coaching yang akan dilaksanakan ini. Baik, selamat siang Bu Rina. Selamat siang Pak Heri. Ya, ini nanti akan ada simulasi coaching seperti itu ya dengan Bapak Sumari. Ada beberapa pertanyaan terlebih dahulu yang saya tanyakan. Di sini saya sebagai observer. Yang pertama kaitannya nanti dengan rubrik penilaian yang seperti apa yang akan Pak Bu Rina lakukan kaitannya dengan proses coaching nanti. Mungkin nanti untuk rubrik penilaian yang saya siapkan lebih ke algoritma ya Pak. Bagaimana nanti dalam proses coaching ini saya menggunakan algoritma dari tujuannya, dari mengidentifikasi masalahnya, rencana apa yang akan dilakukan dan tanggung jawabnya seperti apa, seperti itu Pak Heri. Oke, baik. Berarti nanti Bu Rina akan menggunakan algoritma ya untuk pelaksanaan coaching ini. Kemudian yang selanjutnya Ibu, kaitannya dengan kompetensi coaching. Kira-kira apa yang ingin panjenengan kembangkan kaitannya untuk kompetensi coaching? Untuk kompetensi coaching, dalam coaching itu ada kompetensi yang bisa kita kembangkan, diantaranya yaitu kehadiran penuh, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot, mendengar aktif, seperti itu ya Pak. Nanti mungkin saya lebih spesifiknya ke pertanyaan yang berbobot, mungkin itu Pak. Berarti nanti untuk kompetensi yang spesifik yang akan panjenengan lakukan itu lebih ke pertanyaan yang berbobot ya, seperti itu ya. Nanti mohon diobservasi yang bagian itu Pak, yang lebih ke pertanyaan yang berbobot itu Pak. Kaitannya sebagai observer nanti saya akan fokus pada bagian coaching kaitannya dengan kompetensi pertanyaan berbobot. Kemudian untuk pertanyaan berbobot yang nanti akan saya observasi itu kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang panjenengan inginkan itu apa saja? Nanti mungkin lebih ke saya bagaimana saya memberikan pertanyaan kepada coachee dan pertanyaan yang saya sampaikan itu akan memancing atau membuat coachee bisa mengeluarkan ide-idenya untuk mengatasi atau memberikan solusi atas masalah yang ada, seperti itu Pak Heri. Oke, baik. Berarti nanti indikator ketercapaian yang ingin panjenengan kembangkan kaitannya dengan pertanyaan berbobot, indikatornya untuk memunculkan ide-ide. Oke, baik. Untuk selanjutnya proses ini akan saya lakukan bersama Bapak Sumari. Silakan. Terima kasih Pak. Ya, selamat siang Pak Sumari. Selamat siang Bu. Ya, bagaimana ini kabarnya Pak Sumari? Alhamdulillah, ini sehat Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya karena ada beberapa yang ingin saya diskusikan. Oh iya, begitu Pak Sumari. Kira-kira apa ini yang mau disampaikan Pak Sumari ini? Ini Bu, jadi di kelas saya itu saya kan ngaji 4 kelas. Kebetulan memang kelasnya itu ada grade yang berbeda. Jadi ada satu kelas grade-nya bagus, ada 3 kelasnya grade-nya agak berbeda. Nah, di salah satu kelas itu ternyata ada satu anak yang
ini bermasalah ya, tidak pernah masuk, kemudian ini kok nggak pernah ikut pelajaran saya, gitu. Kemudian saya bertanya, kontak tanya sama teman-temannya, katanya ada masalah di kelas itu. Nah itu permasalahannya, di kelas itu kurang muncul kepedulian ya terhadap temannya ini. Jadi ketika saya tanya, hanya ada satu anak yang tahu, itu pun terputus-putus komunikasinya. Ini aslinya seperti apa, atau apakah memang kehangatan komunikasi di kelas itu nggak ada, atau anaknya tidak kompak atau gimana gitu. Sehingga ini membuat anak ini, yang satu ini tidak masuk kelas ini, mas kok tidak, mungkin apa teman-temannya tidak ngaruh atau gimana, saya coba belum menggali detailnya. Seperti itu Pak. Berarti itu masalah kesatuan itu ya Pak yang jarang masuk seperti itu ya Pak ya. Terus itu nanti dari percakapan kita, perbincangan kita saat ini, yang Pak Asmari harapkan apa Pak nanti setelah kita bercakap-cakap itu nanti Pak Asmari? Ya, harapan saya sebetulnya, kalau dalam satu kelas itu kan satu keluarga ya, satu keluarga, artinya kalau ada satu anak yang sampai tidak masuk berhari-hari, beberapa hari itu kan ada teman kelasnya yang peduli ya, yang haroke gitu ya, dan ada empati dari teman-teman sekelasnya paling tidak, supaya anaknya itu yang tidak berangkat ini yang merasa dikaraoke, merasa dimiliki sama temannya dan dipedulikan. Nah kalau ini sampai berhari-hari ini kan, apa empati dari kelas itu memang kurang atau gimana? Seperti itu Pak. Tadi kan berarti empati teman-temannya itu ya Pak. Ya. Nah kalau untuk saat ini tuh kira-kira kalau di grade gitu ya Pak Asmari, itu kira-kira berada di angka berapa itu Pak Asmari? Jadi kalau tak lihat itu empatinya anak-anak terhadap teman-temannya, sesama temannya itu masih kurang tuh. Bisa ada siswa ini. Ya paling angka 6 lah, angka 6. Jadi anak-anak nggak saling ngaruh, mungkin sama teman-temannya nggak tahu rumahnya dan sebagainya gitu ya. Terus yang Pak Asmari harapkan itu berada di angka berapa, dan itu keberhasilannya yang seperti apa, gitu, empati yang seperti apa yang Pak Asmari harapkan? Ya, jadi kalau saya pikir empati yang ditunjukkan ke anak-anak itu bisa pada level yang bagus ya, bisa 8, 9. Karena kalau misalnya empatinya ada, ini bisa dilihat dari kalau ada yang sakit, teman-temannya segera menjenguk, 1 hari 2 hari saat menjenguk. Kemudian kalau ada yang tidak berangkat karena suatu hal, temannya juga segera tahu mengapa. Kalau ada kasus, teman-temannya segera bisa membantu. Kalau ada yang kesulitan belajar, juga teman-temannya saling ngaruh untuk saling bantu. Nah ini masih pada level kurang, belum bisa menyatukan kehangatan komunikasi dan kebersamaan mereka, sehingga ketika mengerjakan tugas-tugas ya kayaknya kok masih belum bisa, kolaborasinya belum bagus. Ya, seperti itu. Selanjutnya ini kira-kira yang ingin Pak Asmari lakukan itu seperti apa? Rencana-rencana apa yang akan Pak Asmari lakukan untuk mencapai harapannya Pak Asmari tadi? Jadi kalau yang terkait individual ya kita akan coba untuk observasi lebih lanjut ya. Kita coba tanya ke wali kelas, kemudian kita coba untuk tanya ke BK seperti apa, karena yang terkait biasanya home visit, mungkin wali kelas sudah home visit atau BK sudah home visit, kita akan gali pertanyaan berikutnya, khususnya apakah tidak masuknya itu hanya saat pelajaran saya atau kesehariannya apa yang tidak masuk. Wali kelas mungkin lebih tahu lah gitu ya. Sehingga suatu ketika nanti saya ketemu anak, kalau kita bisa pindah-pindah, kita bisa melakukan proses ketiga restitusi yang menggali masalah dia, apakah
memang permasalahannya itu hanya dengan pelajaran saya atau semua pelajaran. Kemudian yang kedua, ya saya menginginkan proses jadi kolaborasi anak dan empati itu segera bisa muncul ke anak, sehingga nanti setiap anak itu persahabatannya menjadi sangat erat, keluarganya menjadi sangat erat. Nah, rencananya saya seperti itu, tapi ini strateginya ruwet begitu karena kelasnya itu ini kembali ke masalah handphone dan sebagainya itu yang sedikit mengganggu mereka untuk ya sosialisasi dan empatinya itu menjadi kurang. Paling mereka duduk-duduk itu tidak satu topik gitu ya, satunya main game, satunya main apa, jadi walaupun duduk bersama tidak saling ngaruh, sehingga kepedulian terhadap teman mungkin sebangku dan sebagainya itu menjadi kurang. Seperti itu. Nah, itu kira-kira untuk menumbuhkan empati ya, tadi kan mereka lebih ke pribadi masing-masing, ke gadget dan sebagainya. Nah, kalau menurut Pak Sumar itu langkah apa yang bisa menumbuhkan empati sesama anak tadi ya, sama murid itu kira-kira apa Pak Sumar yang bisa dilakukan? Yang jelas kita mencoba membentuk kelompok anak untuk berkolaborasi, saling kolaborasi, yang proses kerjanya tidak hanya berhenti di kelas tapi juga di rumah, di luar. Jadi mereka bisa beranjak sana ke rumah masing-masing, bekerja kelompok, dan masing-masing kelompok itu bisa bertukar-tukar. Jadi anggotanya bertukar-tukar, sehingga ini yang bisa saya lakukan ya, membentuk kelompok yang mungkin berbeda-beda untuk bekerja dengan cara tugas proyek. Ya mungkin untuk prioritas yang akan dilakukan lebih dulu oleh Pak Asmari, mungkin yang mana Pak, yang itu, yang proyek atau yang bagaimana, atau diobservasi dulu atau lebih ke wali kelasnya atau langsung membentuk kelompok seperti itu? Kalau saya lihat, saya selesaikan dulu ya masalah satu ini ya, yang anak tersebut mungkin dari satu anak yang tidak pernah masuk ini saya coba gali masalahnya dulu, karena ini kan karena kalau dia nggak masuk terus kan nanti kita tinggal pelajarannya. Nanti dari sana saya juga akan diskusi dengan wali kelas bagaimana kondisi kelasnya itu kalau di pelajaran lainnya. Saya juga nanti koordinasi diskusi dengan teman-teman guru yang lainnya sebenarnya kondisinya kalau di pelajarannya seperti apa, sehingga kita bisa tahu lebih detail sebenarnya kondisi kelasnya seperti apa. Kemudian baru nanti saya melangkah bagaimana strategi pembelajaran yang bisa menumbuhkan empati, bisa menumbuhkan proses kolaborasi dan menumbuhkan kebersamaan. Jadi intinya itu sebenarnya ada dua masalah tadi ya Pak ya, yang anak yang nggak masuk sama empati teman-temannya sebenarnya kan. Ya, terus nanti untuk melakukan rencananya tersebut kira-kira yang bisa dilibatkan siapa saja nanti Pak Semari? Ini kalau saya pikir saya harus melibatkan wali kelas, jelas ya, wali kelas untuk menggali, dan teman-teman guru yang mengajar di kelas tersebut. Jadi bagaimana kita mendiskusikan sebenarnya kondisinya seperti apa detailnya, baru nanti kita mencoba melakukan proses treatment yang mungkin hampir sama lah gitu ya, saling kerjasama. Kalau misalnya permasalahannya terkait dengan bagaimana mereka tidak bisa bekerja sama, ya kita bangun kebersamaan dengan menggunakan pembentukan kelompok-kelompok yang dilatihkan, sengaja didesain oleh guru untuk bisa menyatukan kebersamaan mereka. Nanti kan kita bisa konfirmasi kepada guru-guru yang lainnya. Kemudian kita juga harus komunikasi dengan orang tua, dengan guru BK, dan terutama dengan anak-anak tersebut, supaya mereka sebetulnya apa treatment kita itu tujuannya ini gitu ya. Terutama ya, treatment kita itu karena mereka harus disadarkan betul bahwa ternyata pada posisi empati mereka itu kurang, sehingga ada satu anak temannya yang tidak masuk, mereka nggak nyadar kan gitu. Kemudian proses membangun empati inilah mereka harus sadar betul, oh kita sekarang
bersama-sama membangun empati dengan cara mungkin tadi menggunakan kelompok-kelompok, bekerja secara kelompok, kemudian saling mengenal keluarga dengan cara bekerja kelompok di rumah dan seterusnya, yang itu kelompoknya itu berganti-ganti. Nanti kita evaluasi coba hasilnya, kita lihat bersama teman-teman sejawat dan dengan wali kelas. Ya, itu ide Pak Asmari luar biasa ya untuk tadi ya rencana-rencananya, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Rencananya itu dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak ya Pak, tadi ada teman sejawat, anak-anak juga, dan tentunya orang tua juga. Jadi nanti apa yang tadi jadi masalahnya Pak Sumari itu penyelesaiannya dan tujuan yang ingin dicapai bisa tercapai seperti ya Pak Sumari. Kira-kira itu nanti rencana Pak Sumari itu dilakukan kapan Pak? Mau dilakukan kapan? Apakah waktu dekat ini juga itu atau bagaimana Pak Sumari? Kalau dalam waktu dekat ini mungkin ya masalah anak itu sih. Kemudian yang satu anak itu harus kita selesaikan dulu. Mungkin minggu ini harus selesai. Kemudian baru berikutnya sambil jalan kita akan berdiskusi dengan teman-teman sejawat untuk bagaimana membuat treatment kepada kelas tersebut ya. Kita saling bekerja sama bersama dengan orang tua. Nanti minggu berikutnya dengan IPK juga supaya kita bisa memantau. Ya itu tadi ya Pak Sumari, setelah kita berbincang-bincang panjang tentang tadi ya masalah Pak Sumari dengan anak-anak atau murid yang sering nggak masuk dan empati teman-temannya yang masih kurang seperti ya Pak Sumari. Nanti kita sudah ngobrol-ngobrol dan Pak Sumari ternyata sudah menemukan solusinya sendiri. Pak Sumari, apa yang akan Pak Sumari lakukan sudah Bapak Sumari rencanakan, dan tujuannya juga tadi sudah disampaikan ingin seperti apa. Mungkin untuk bincang-bincang kita hari ini cukup seperti itu ya Pak Sumari ya. Bagaimana perasaan Pak Sumari setelah kita berbincang-bincang hari ini tadi Pak Sumari? Ya, alhamdulillah sudah lega. Kita ada pencerahan sedikit dari gambaran-gambaran yang kita lihat ada. Ya, nanti mungkin kita bisa sering-sering lagi ya Pak setelah ini dilakukan, nanti evaluasi bagaimana hasilnya. Mudah-mudahan nanti saya dengar kabar baik, ternyata apa yang sudah Pak Sumari rencanakan itu nanti berhasil seperti itu Pak Sumari. Jadi nanti kita coba kalau ada hal-hal lagi nanti saya coba calling ibu lagi ya. Iya, siap Pak Sumari. Insya Allah nanti kita selalu berkomunikasi dan bertukar pikiran dan bertukar pendapat untuk setiap masalah yang kita hadapi. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan sekian ya Pak Sumari. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Sumari. Mungkin itu Pak Heri yang dapat kita sharingkan tadi, ternyata luar biasa. Pak Sumari sudah menemukan solusi atas masalahnya. Oke, baik, bagus sekali. Bu Rina tadi sudah melakukan proses coaching yang tadi bisa diamati dari awal sampai akhir, luar biasa sekali. Tadi dari hal tersebut kira-kira Bu Rina yang tadi dengan di awal tadi memberikan indikator yang ketercapaian pengumuman yang diinginkan tadi kaitannya dengan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira dari proses panjenengan yang lakukan ini tadi barusan seperti apa? Apakah ketercapaiannya itu sudah tercapai, sudah dilakukan, atau seperti apa? Kalau menurut saya ya Pak, tadi untuk menyampaikan pertanyaan tadi ya ternyata ya sudah mulai muncul gitu ya Pak Sumari, sudah menyampaikan ide-idenya dari pertanyaan yang saya sampaikan, bagaimana Pak Sumari mencari solusi atas masalah yang beliau hadapi tadi. Kalau menurut saya sih sudah apa ya Pak, sudah tercapai seperti itu. Tapi nanti ya untuk nanti dari Pak Heri bagaimana, kalau menurut saya itu sudah tercapai ya tadi kan. Atas pertanyaan yang saya sampaikan, Pak Sumari dapat mencari solusi dan mengeluarkan ide-idenya untuk rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi masalahnya. Seperti itu Pak Heri. Baik Bu Lina, luar biasa nih apa yang sudah dilakukan itu. Ada beberapa catatan yang tadi sudah saya catat ini untuk kaitannya untuk
proses yang tadi sudah Panjenengan lakukan. Memang betul Panjenengan tadi di awal itu sudah melakukan proses coaching ini dengan alur tirta, dimulai dari tujuan coachingnya apa tadi Panjenengan sudah menanyakan itu. Bahwa tadi Pak Sumani juga menjawab bahwa beliau ingin ada kepedulian dari teman-temannya atau rasa empati gitu ya, sehingga anak itu merasa dikaraoke gitu. Nah ini tadi Jenengan sudah mengawali itu, kemudian Jenengan juga sudah mulai mengidentifikasi dari rencana-rencana apa yang ingin dilakukan Pak Sumari. Tadi Jenengan sudah menggali proses ide-ide dari Pak Sumari seperti apa. Kemudian di akhir tadi juga ada proses refleksi dan tindak lanjut dan proses kalibrasi yang kemudian akan dilakukan seperti itu. Nah, dari hal tersebut Bu Rina, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Panjenengan kembangkan setelah adanya proses coaching ini? Mungkin dalam proses coaching ada beberapa kompetensi ya Pak. Ya. Nanti untuk yang saya berbuat mungkin lebih saya tingkatkan lagi. Mungkin nanti yang akan saya lebih gali lagi tentang kompetensi yang pendengar aktif itu ya, terus kehadiran penuh itu mungkin nanti yang akan selanjutnya ingin saya gali kembali seperti itu Pak. Baik Bu Rina, jadi dari ketiga kompetensi yang ingin dicapai tadi itu tadi ada yang ingin Panjenengan kembangkan lagi, diantaranya untuk menjadi pendengar yang lebih baik, sehingga nanti ketika Panjenengan itu menjadi pendengar yang lebih baik itu tidak kemudian justru yang malah menggurui ataupun memberikan semacam entertainment, tapi justru nanti yang prosesnya itu akan terasa lebih nyaman, kemudian berjalan sesuai dengan alur tirta tadi. Oke, mungkin sudah cukup ya Bu Rina ya, Pak Sumari ya, karena ini sudah ternyata proses simulasinya ini sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Mungkin demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.